Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita bersama podcast dengan Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung dengan ketua umumnya ya. Halo Pak Rinto, hari ini masih semangat terus nih Pak. Ya, selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa ya Pak Rinto ya, tiap hari menemani kita teman-teman ya. Sekarang IWPI mau bahas mengenai kekayaan negara dan kekayaan rakyat. Apa nih Hmm. Pak? Masalahnya apa lagi nih IWPI ini? Jadi konsep ketatanegaraan nih, Mas, prinsip ketatanegaraan itu ada dua ini, Mas. Apa model ini, Mas, apa negara, Mas Awan. Yang pertama Hmm, adalah monarki. Nah, hmm, yang kedua adalah republik, Mas Awan. hmm, Lah, monarki ini yaitu kerajaan, Mas. hmm, hmm, Lah, biasanya dipimpin oleh raja atau ratu atau sultan. hmm, Nah, kalau kita konsep negaranya ini monarki, Mas Awan, seluruh kekayaan negara ini adalah milik raja atau sultan atau ratu tadi, Mas Awan. hmm, Nah, sekarang kita adalah negara dengan ini, Mas, adalah republik bentuk negara kita, Mas. hmm, Nah, itu sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, Mas. Negara Indonesia hmm, adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, gitu, Mas. hmm. Lah, bedanya republik dengan monarki apa, Mas? Yang paling penting adalah kedaulatan utama ada di tangan rakyat, Mas Awan. Jadi Kalau kalau monarki ini, di tangan rakyat raja. iya, betul Oke, Mas. oke. Terus? Kita ngomong pasal 1 ayat 1 ini Undang-Undang Dasar awal sendiri, Mas. Ya. Ini adalah bentuk negara, Mas. Secara Hmm, hukum ketatanegaraan, bentuk hmm, negara ada dua tadi. Lah, kalau republik, Mas, seluruh kekayaan ini miliknya rakyat, gitu, Mas Awan. hmm, Nah, ini hmm. kita harus sepakat dulu nih, Mas. Ini kalau nggak sepakat, Hmm. ya sudah, dibubarkan aja negara republiknya, Mas. Oke. Kenapa kita kok ingin tahu seperti ini, Mas? Karena dari teman-teman, Mas Awan, teman-teman Hmm, saya, itu hmm, banyak beredar istilah Kementerian Sultan, Mas Awan. hmm. Jadi Kementerian Sultan adalah ternyata Kementerian Keuangan, Mas. Lah, ternyata Oke. kami baru paham. Semua Hmm, aset negara sekarang ini teratas nama Kementerian Keuangan berdasarkan konten kita sebelumnya, Mas Awan. Nah, hmm, ya udahlah, oke lah, nggak masalah. Milik kamu hmm, kan itu, Mas lah. Tapi kan kedaulatan masih di tangan rakyat, Mas, pasal 1 ayat 2 kan. Nah, ini hmm, kita sebagai pemilik kedaulatan, pemilik harta ini ingin tahu nih harta saya berapa. Gitu loh, hmm, Mas. Kita punya berapa sih uangnya ini? Biar kenapa tujuannya, Mas? Ada tujuannya, Mas. hmm, Loh, hmm. uang kita banyak, ngapain kamu narik-narik pajak? Ya, itu nanti bisa kita salah-salahkan, Mas, ini Kementerian Keuangan, Mas, kalau nggak bisa ngelola uang kita. Oke. Ini kan biasanya kita wajib pajak dikejar-kejar pajak, Mas. Ya sekarang Hmm, mereka kita kejar-kejar laporan ini pengelolaan keuangan kita gimana itu loh, Mas. Bisa hmm, nggak dia mengelola? Kalau nggak bisa ya ya kemungkinan besar nanti ya dari tim IWP ya, Mas, yang akan membereskan masalah negara ini terkait keuangan. Itu, Mas. Dan hmm, alhamdulillah juga kan karena saya bergelut karena saya kan orang hmm, teknis, Mas. Banyak hmm, bergelut di dunia perpajakan ini, banyak ketemu ahli-ahli akuntansi dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita akan memberesin masalah negara ini, Mas. hmm, Karena menurut kami, Mas, pengelolaan negara ini udah pasti hancur, Mas. hmm, Betul, Mas. Dengan tidak bisa membedakan antara bendahara negara dan kasir negara, Mas Awan. hmm, Ya, Mas Awan kan sudah banyak ini customernya perusahaan-perusahaan. Itu pasti di bagian perusahaan itu pasti ada yang namanya bendahara atau accounting, sama hmm, namanya kasir, Mas. hmm, Yang kasir itu memegang hmm, uang tapi nggak nyatat, yang satunya itu mencatat tapi nggak pegang uang, gitu, Mas. hmm, betul. Makanya itulah Pak Prabowo mengatakan dalam janji kampanyenya di 8 program hasil terbaik cepat, itu nomor 8 adalah mendirikan Badan Penerima Negara, Mas Aman. Hmm, Nah, jadi Pak Prabowo ini, Pak Presiden sudah paham betul ini, Mas. hmm, Ini bahwa ini pasti hancur ini kalau nggak dibedakan. Nah, hmm. cuman sampai sekarang hasil terbaik cepatnya sudah hampir setahun ini belum ada kabar-kabar ini, Mas. Kemarin ada sempat beredar di media ini, bahkan Bu Sri Mulyani sendiri yang mengatakan akan dibentuk lembaga baru. Ini bahkan sampai sudah beredar, Mas, susunan struktur badan penerima negaranya, Mas. Cuman sekarang Oke, menghilang lagi, gitu, Mas. Ini oke. saya tunjukkan suratnya, Hmm, ini, Mas. Jadi ini awalnya ini kita adalah meminta permohonan informasi, Mas. Yang kita minta adalah daftar dan nilai estimasi seluruh barang milik negara yang tercatat di bawah penguasaan Kementerian Keuangan RI sampai tahun terakhir yang telah diaudit. hmm, Ya, Mas. Nah, rincian pengelolaan dan pemanfaatan aset negara oleh Kementerian Keuangan yang baik yang hmm, dimanfaatkan sendiri maupun disewakan atau disewakan oleh pihak ketiga, BUMN swasta dan atau asing. Yang hmm, ketiga, rincian besaran piutang negara yang dikelola oleh DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk jumlah piutang
yang telah dihapuskan dan dinyatakan tidak tertagih dalam 5 tahun terakhir. 4. Dokumen laporan audit internal atau hasil evaluasi pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh Itjen atau unit pengawasan lain di Kementerian Keuangan dalam 3 tahun terakhir. Yang kelima, prosedur regulasi internal terbaru terkait pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk SOP Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan petunjuk pelaksanaan di lingkungan Kemenq. Nah, ini pertanyaan kami seperti ini, Mas. Hmm. Jawabannya dari Kemenq. Nah, ini jawabannya ini, Mas. Hmm. Nah, informasi yang diminta sebagai terus formulir penilaian publik berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hmm. Nah, persoalan ini kami mengajukan. Nah, ini Mas. Hmm. Nah, ini yang ini lumayan bagus Mas jawabannya Mas. Jadi pertanyaannya apa ditanggapin ini Mas. Mas Awan. Hmm. Biasanya kan menanggapinya di nomor berapa kita nggak jelas Mas, nggak diurutkan satu-satu Mas. Nah, ini Hmm. jelas Mas. Daftar nilai estimasi seluruh barang milik negara atau di bawah penguasaan Kementerian Keuangan sampai tahun. Nah, ini Hmm. mereka ngirim di sini Mas. Nah, yang ke B, rincian pengelolaan dan pemanfaatan aset negara oleh Kementerian Keuangan, baik dilakukan oleh sendiri maupun disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga BUMN swasta atau asing. Hmm. Nah, rincian pengelolaan pemanfaatan BUMN Kementerian Keuangan tercantum dalam daftar yang dimuat detail BUMN atau BUMN yang meliputi daftar barang pada pengguna dan daftar barang pada pengelola beserta dokumen pendukungnya. Daftar yang memuat data detail BUMN atau daftar BUMN yang meliputi data barang pada Hmm. pengguna dan daftar barang pada pengelola beserta dokumen pendukungnya tidak dapat diberikan. Hmm. Aduh, ini Hmm. kita yang punya aset, kita mau tahu aset kita kemana. Ini sama dengan Mas Awan ini kalau jadi bos di perusahaan, bagian Hmm. akuntingnya ini ditanya ini kemana itu nggak bisa jawab Mas, nggak mau jawab. Hmm. Nah, yang Hmm. ketiga juga ini Mas rincian besaran piutang yang dikeluarkan JKN termasuk Hmm. piutang yang telah dihapuskan dan dinyatakan tidak tertagih dalam 5 tahun terakhir. Ini juga Hmm. tidak dapat diberikan Mas. Hmm. Nah, terus ini Mas prosedur regulasi internal terbaru terkait pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk SOP di JKN. Nah, ini jawabannya tersedia pada lampiran pemerintahan terus ini. Nah, ini. Nah, ini masih kelihatan Mas? Sempat hilang sharingnya. Oh, ini kok hang Mas, sebentar. Hmm. Nah, udah kelihatan? Menunggu belum? Oh, belum ya. Oke. Hmm. Ini kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang baru mau masuk. Oke, analisa jawaban permohonan. Nah, nah, ini kita analisikan Mas ya. Hmm. Jadi sekarang ini Mas Awan, kita dari BPI, kalau untuk jawaban dari PPID itu kita bisa analisa Mas, baik manual plus menggunakan AI Mas. Jadi Hmm. sekarang nggak bisa macam-macam nih Mas, ini dari pihak Oke. DJP nih, Mas. Nah ini manualnya Mas ya. Berdasarkan analisis mendetail, tanggapan Kementerian Hmm. Keuangan tidak sepenuhnya memenuhi permintaan informasi dari BPI. Berikut evaluasi per poin. Permintaan informasi daftar nilai estimasi seluruh barang milik negara yang tercatat di bawah penguasaan Kementerian Keuangan Hmm. sampai tahun terakhir yang telah diaudit. Nah, ini Mas. Nah, ini 113 triliun, Mas. Nah, Hmm. data yang diberikan oleh PPID Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa seluruh barang milik negara yang tercatat di bawah penguasaan Kementerian Keuangan adalah 113 triliun. Nah, ini Mas, laporan hanya mencakup aset di bawah unit kerja Kemenq, DJP, DJPC, DJPPK, dan lain-lain Hmm. tidak termasuk kantor wilayah daerah atau perwakilan luar negeri. Padahal Hmm. Mas Awan, yang kita ketahui Mas, Hmm. aset-aset ini misalkan BUMN itu miliknya Kemenq Mas, pemilik sahamnya, pemegang sahamnya itu Kemenq hampir 100% Mas. Ada Hmm. juga yang sahamnya Kemenq itu 51%. Nah ini kan kenapa Hmm. nggak dilaporkan Mas? Lucu Mas. Dia ini megang asetnya negara, tapi yang dilaporkan hanya yang dibawa kementeriannya dia Mas. Padahal seluruh aset Hmm. negara ini hampir semuanya milik Kemenq Mas. Hmm. Nah, ini juga termasuk mempunyai aset di PT SMI dan BLU, Mas. Nah, ini juga nggak jelas, Mas. Ada swasta di bawah BUMN. Waduh, ini gimana ini, Mas? Atau di bawah Kemenq. Hmm. Nah, yang kedua, rincian pengelolaan pemanfaatan aset negara oleh Kementerian Keuangan, baik yang dimanfaatkan sendiri maupun disewakan,
atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, BUMN swasta atau asing? Jawaban Hmm. Kemenkyu-nya, rincian pengelolaan pemasaran BUMN Kementerian Keuangan tercantum dalam daftar ini yang meliputi ini. Hmm. Nah, tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan, Mas. Nah, ini Hmm. padahal ini, Mas, menurut pasal 17 huruf E angka 1 Hmm. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 ini, Mas, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Nah, ini, Mas. Hmm. Ini kecualinya ini, Mas, ya, rencana awal pembelian penjualan mata uang nasional atau asing, saham, rencana awal penjualan dan pembelian tanah atau Hmm. properti ini kan Hmm. tidak ada, Mas. Hmm. Nah, nah. Yang ini melainkan laporan realisasi pembangunan aset, permintaan bukan rencana strategis. Pasal Hmm. 17 huruf E. Nah, ya. Jadi kan harus Hmm. diberikan karena ini bukan rencana strategis, Mas. Informasi Hmm. publik yang apabila dibuka dapat diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional juga kan tidak, Mas. Hmm. Begitu, Mas. Ini. Nah, yang ketiga, permintaan informasi rincian piutang yang dikelola di JKN, jumlah Hmm. piutang yang telah dihapuskan atau dinyatakan tidak tertagih dalam 5 tahun terakhir. Ini, Mas. Ini juga tidak dapat diberikan, Mas. Nah, Hmm. alasannya ini tidak dapat diberikan. Hmm. Nah, ini analisanya seperti ini. Yang keempat adalah dokumen laporan audit internal atau hasil evaluasi pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh Itjen atau unit pengawasan lain di Kementerian Keuangan dalam 3 tahun terakhir. Hmm. Nah, ini juga dikecualikan, Mas. Hmm. Hasil evaluasi pengelolaan kekayaan negara adalah informasi penting yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam mengelola aset publik. Nah, ini kita pertanyakan, Mas, kemampuan Kementerian Keuangan ini, Mas Awan, Hmm. dalam mengelola kekayaan negara, gitu, Mas. PPID Hmm. Kementerian Keuangan dapat memisahkan atau meredaksi atau menyensor bagian informasi yang dikecualikan dan membuka bagian informasi yang tidak dikecualikan. Jika memang ada laporan yang sangat sensitif, misalkan identitas informan pelapor, Hmm. dan detail taktis penyelidikan atau data pribadi spesifik, Kemenkyu dapat meredaksi bagian tersebut atau mereduksi bagian tersebut dan memberikan Hmm. sisanya. Hmm. Publik berhak mengetahui hasil evaluasi atas pengelolaan kekayaan negara sebagai bentuk pengawasan. Hmm. Informasi mengenai hasil evaluasi pengelolaan kekayaan negara memiliki kepentingan publik yang tinggi. Keterbukaan informasi ini dapat mendorong tata kelola yang lebih baik, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kemenkyu. Kemenkyu wajib melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik, Mas. Nah, ini, Mas. Untuk membuktikan bahwa kerugian jika informasi ini dibuka setelah Hmm. direduksi agar lebih besar daripada manfaatnya bagi publik. Yang Hmm. kelima, ini, Mas, prosedur dan regulasi internal yang terbaru terkait pengelolaan aset kekayaan negara termasuk SOP di JKN dan petunjuk pelaksanaan di lingkungan Kemenkyu. Nah, ini tersedia di lampiran ini, Mas. Nah, ini lampirannya banyak ini, Mas. Jadi Hmm. Kementerian Keuangan ini mohon maaf, Mas, walaupun banyak orang-orang pintar di sana, ini tidak Hmm. tidak paham arti SOP, Mas. SOP Hmm. ini, Mas, adalah bagan, Mas. Hmm. Nah, bagan tadi untuk menerjemahkan bagan tadi ke dalam peraturan, inilah peraturannya. Lah ini kita Hmm. disuruh baca peraturannya ini dulu. Kan Hmm. kami bentukkan bagan tuh, Mas. Dari bagan tadi nanti Hmm. kita akan melakukan pengawasan kepada Kemenkyu gitu loh, Mas. Gimana? Hmm. Bener nggak bagan tadi ini, Mas, ya? Apa ya? Diakomodasi dalam peraturan-peraturan yang ini gitu, Mas Awan. Hmm. Ini sekian banyak, Mas. Kita suruh lihat sendiri, Mas. Gimana ini, Mas, Hmm. lihatnya, Mas? Nah, ini cuma dikasih ini doang, Mas. Nah, ini salah. Kita tuh butuh SOP-nya dulu, SOP simple aja, Mas, sama bagan. Nah, nanti dari situ saya akan cocokkan ke peraturan ini. Nanti saya bantuin, Mas. Ini pakai ChatGPT ketemu, Mas, nanti. Loh, apakah ini sudah sesuai Hmm. dengan SOP ini? Langsung kelihatan, Mas. Nah, itulah seharusnya yang disederhanakan. Jangan banyak-banyak aturan gini, Mas. Nanti malah bingung nanti, Hmm. Mas, pengelolaannya gimana ini. Hmm. Nah, Hmm. seperti itu, Mas Awan. Nah, Tapi terus ini yang ujungnya apa nih, Pak? Setelah ini dapat semua, ujungnya apa nih? WPI mau ngapain? Loh, ya ujungnya kalau kita diberikan ya kita akan evaluasi, Mas, bener nggak jawabannya gitu loh, Mas. Halo, bener nggak Oh. kekayaan? Kan gini, Mas, ujungnya supaya nanti itu kalau kita tuh sudah kaya, oh ini ada yang salah nih Kemenkyu dalam mengelola aset kita. Kita kasih cara, Hmm. kamu caranya gini. Kan mereka kan bukan orang bisnis, Mas. Yang orang Hmm. bisnis kan kami wajib pajak, Mas Awan. Ini loh, Hmm. kamu caranya gini-gini biar aset ini berkembang, biar kamu nggak nariki pajak tinggi-tinggi ke kami terus itu loh, Mas. Hmm. Nah, ini kan kita yang punya aset, ya Mas ya. Mereka yang Hmm. kelola,
mereka Hmm. kelolanya rugi, kita dibebani pajak. Konyol nggak, Mas? Hmm. Hmm. Paham ya konstruksi Hmm. berpikirnya? Nah, Hmm. ini Mas, simpel ini Mas. Ini kalau dari ChatGPT Mas. Hmm. Nah, pertanyaan pertama, daftar nilai BMN. Nah, ini tidak lengkap karena tidak termasuk kantor wilayah dan termasuk saham-saham yang dikuasai oleh Kemenq. Jadi skornya 50% Mas Awan. Hmm. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua 0% karena tidak Hmm. dijawab. Nah, pertanyaan ketiga 0%, pertanyaan 4 0%, kelima 50% Mas Awan. Hmm. Nah, tingkat kesesuaian jawaban PPD 10%, jadi 90% tidak sesuai Mas. Hmm. Nah, ini nanti ini untuk ke depan Mas, untuk bahan lampiran sengketa di KIP tadi Mas Awan. Jadi sudah ada nih analisanya. Jadi yang nanti hakim di Hmm. KIP-nya majelisnya lebih mudah gitu loh, Mas. Hmm. Hmm. Oke, oke, Jadi siap, Pak. logikanya ketemu Mas ya. Kita ini republik. Ya, Hmm. kekayaan negara ini harusnya milik rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, Hmm. sekarang kekayaan negara kita dikelola yang namanya Kementerian Keuangan. Hmm. Nah, sekarang Kementerian Keuangan kita tanya nih, ini gimana kamu mengelola aset negara? Hmm. Atau asetku ini berapa sekarang? Lah, pertama mereka nggak bisa jawab aset kita berapa. Yang kedua Hmm. pengelolaannya gimana, SOP-nya. Nah, Hmm. karena mereka bukan pengusaha, Mas Awan. Jadi kalau di IWP ini banyak pengusaha, Mas. Kita kasih tip dan Hmm. trik. Oh, caranya gini, kamu jangan gini nanti ditipu sama negara lain atau itu kita ngasih Hmm. masukan, Mas. Kenapa kita ngasih masukan? Hmm. Karena kita pemilik kedaulatan, pasti kita lebih pintar daripada mereka, Mas. Wong kita yang punya barang itu. Hmm. Nah, kalau Oke. mereka mengelola aset ini nggak ada kepentingan, Mas, rugi. Ah, ini rugi gini 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 gini. Wah, nanti minta pajak lagi, PPN naik lagi, rame lagi gitu loh, Mas. Nanti sengketa lagi diperpajakan, tiba-tiba orang usaha apa, misalnya kasarnya usaha toko bangunan kena 10 miliar, 100 miliar. Orangnya Hmm. ini sengketa lagi kan gitu, Mas. Akhirnya kan masalah tambah banyak, masalah intinya nggak terselesaikan masalah. Nah, ini masalah intinya kita itu harus Hmm. tahu dulu, Mas, ini aset kita berapa ini? Gimana cara Hmm. kamu mengelola? Gitu loh, Mas. Hmm. Hmm. Oke, menarik nih, Pak ya. Menarik sekali IWPI ya. Oke. Terima Ya kasih kan IWPI. sekarang aja gini Mas, kita yang memiliki kedaulatan, kita yang kerja, Hmm. kita yang bayar pajak, Hmm. oh, kita dikejar-kejar ini, salah kamu ini. Nah sekarang uang saya kemana ini yang kamu pegang ini? Itu. Hmm. Oke, siap. Terima kasih IWPI ya, luar biasa. Eh, ini agak kompleks ya. Mudah-mudahan akan ada titik terangnya dan IWPI akan terus memantau ya bagaimana cara kerjanya si Menkeu kita ini ya. Oke, siap. Makasih Pak Linto. Jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Oke, sama-sama Mas.